Di puncak Menara Gading Jakarta, di sebuah singgasana yang terbuat dari kaca dan baja, duduklah seorang ratu muda. Namanya Riana Mahendra. Seorang CEO, seorang janda di usia 29 tahun, yang jiwanya sama bekunya dengan pemandangan kota dari jendela kantornya. Ia memiliki segalanya, kecuali kedamaian. Amarah adalah sarapannya, dan duka adalah selimut malamnya. Dan di dasar menara itu, bergerak tanpa suara di antara bayang-bayang kemewahan, ada seorang pemuda bernama Jaka. Seorang office boy dari pelosok Jawa Timur yang datang ke ibu kota bukan untuk mencari harta, melainkan untuk menebus sebuah nyawa. Dunianya sederhana, aroma kopi, kilau lantai marmer, dan keikhlasan yang tak terucap. Ketika sang ratu yang terluka terbiasa menghunuskan kata-kata tajam, termasuk hinaan yang akan terngiang selamanya, "Jangan sok bijak office boy, kau tahu apa?" Siapa yang akan menyangka bahwa justru pemuda lugu inilah yang dipilih takdir untuk berdiri di antara sang ratu dan maut yang mengintainya. Jika Anda siap menyaksikan bagaimana ketulusan seorang office boy mampu meruntuhkan benteng kesombongan dan menyembuhkan luka seorang CEO, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe untuk Ken Arok Productions, berikan like pada video ini sebagai dukungan, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Mari kita saling sapa. Absen dari kota mana saja sahabat Ken Arok mendengarkan kisah ini. Sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak, menundukkan kepala. Atas izin dan kehendak Tuhan semesta alam, kita doakan bersama agar seluruh sahabat Ken Arok yang dengan tulus mendukung channel ini, senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, dianugerahi kesehatan yang prima, diselimuti kebahagiaan yang abadi, dan diberkahi setiap langkah dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita selami kisahnya. Riana Mahendra. Nama itu adalah sebuah jenama, sebuah simbol kekuasaan di belantara bisnis ibu kota. Di usianya yang bahkan belum genap 30 tahun, ia adalah otak dan jantung dari Mahendra Konsultasi, sebuah firma yang ia bangun dari nol bersama mendiang suaminya. Ruang kerjanya di lantai 45 adalah manifestasi dari semua mimpinya. Sebuah akuarium kaca raksasa dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang tak terbatas, meja mahoni yang kokoh, dan koleksi seni yang harganya bisa membeli beberapa rumah mewah. Dari luar, Riana adalah fasad kesempurnaan. Rambutnya selalu tertata sempurna, setelan kerjanya adalah definisi keanggunan, dan tatapan matanya tajam, mampu membuat manajer paling senior sekalipun merasa ciut. Namun, di balik citra wanita baja itu, bersemayam jiwa yang retak. Setahun yang lalu, takdir merenggut Galih, suaminya, dalam sebuah kecelakaan maut di Tol Cipali. Kepergian Galih tidak hanya meninggalkan kekosongan, tetapi juga menciptakan sebuah lubang hitam yang menelan semua cahaya dalam diri Riana. Ia mewarisi sebuah kerajaan bisnis, tetapi kehilangan rajanya. Ironisnya, semakin tinggi perusahaannya terbang, semakin dalam Riana tenggelam ke dasar jurang keputusasaan. Duka yang tak terobati itu bermetamorfosis menjadi racun, mengubahnya dari seorang pemimpin yang inspiratif menjadi seorang tiran yang dingin dan tak tersentuh. Jauh di bawah kemegahan lantai 45, di area servis yang tersembunyi, hiduplah dunia yang berbeda. Dunia milik Jaka. 18 tahun, kurus, dengan sorot mata yang memancarkan ketenangan yang aneh untuk usianya. Ia adalah anak desa dari Jawa Timur, merantau ke Jakarta dengan sebuah misi suci di pundaknya. Baginya, gedung pencakar langit ini bukanlah simbol kemewahan, melainkan arena pertarungan untuk bertahan hidup. Jaka adalah sebuah anomali. Di tengah lingkungan yang penuh persaingan dan ambisi, ia bergerak dengan ritme yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap pekerjaannya diselesaikan dengan ketelitian seorang seniman. Ia membawa kehangatan dan kesederhanaan desa yang menjadi antitesis dari atmosfer dingin dan kaku di lantai eksekutif. Inilah dua kutub yang berlawanan. Riana sang api yang membakar karena duka, dan Jaka sang air yang menenangkan karena keikhlasan, yang sebentar lagi akan ditarik oleh benang takdir yang sama. Sejak Galih, suaminya, berpulang untuk selamanya, Riana praktis telah kehilangan jangkar kehidupannya. Secara fisik, ia adalah seorang CEO yang memegang kendali penuh atas Mahendra Konsultasi, menandatangani kontrak miliaran, dan memimpin rapat dewan dengan tangan besi. Namun secara jiwa, ia adalah seorang nahkoda yang kapalnya telah karam, terombang-ambing di lautan duka yang tak bertepi. Kantor yang dulu menjadi simbol cinta dan perjuangannya bersama Galih, kini telah ia sulap menjadi gelanggang pelepasan amarah,
sebuah panggung gladiator di mana ia adalah satu-satunya singa yang buas. Di usianya yang seharusnya berada di puncak gairah hidup, hari-hari Riana dijalani dalam sebuah siklus yang beracun. Malam-malamnya dihabiskan dengan gelisah di rumah megah yang terasa seperti kuburan yang kosong. Lalu ia akan datang ke kantor di pagi hari, membawa serta aura badai yang membuat seluruh lantai eksekutif membeku. Para stafnya tidak lagi melihat Riana sebagai seorang pimpinan yang visioner, melainkan sebagai bom waktu yang siap meledak tanpa peringatan. Mereka berjalan di koridor dengan napas tertahan, memilih berkomunikasi melalui email yang paling formal, dan sebisa mungkin menghindari kontak mata langsung. Kebisingan produktif di lantai itu kini telah mati, digantikan oleh simfoni mencekam dari suara ketikan papan ketik yang tergesa-gesa dan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju ledakan berikutnya. Hal-hal kecil bisa menjadi pemicu kemarahannya yang dahsyat. Ia pernah memecat seorang manajer proyek yang sangat kompeten hanya karena jenis huruf pada laporan akhir tidak sesuai dengan standar perusahaan, standar yang baru ia ubah secara sepihak melalui email pada tengah malam sebelumnya. Ia mencari-cari kesalahan eksternal untuk membenarkan kekacauan yang terjadi di dalam batinnya. Ia tidak lagi peduli pada perasaan atau kerugian stafnya. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana ia bisa merasa sedikit lebih baik dengan melampiaskan tekanan yang menyesakkan dadanya. Kesehatannya sendiri menurun drastis. Lingkaran hitam pekat di bawah matanya adalah saksi bisu dari insomnia yang berkepanjangan. Ia berusaha menyamarkan kelelahannya dengan riasan tebal dan parfum mahal, tetapi matanya tak bisa berbohong. Seringkali tatapannya terlihat kosong dan bergetar, sebuah jendela yang terbuka langsung menuju jiwanya yang rapuh. Ia mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan bekerja 18 jam sehari, menenggak kopi pekat tanpa henti, dan pada akhirnya, menelan pil tidur agar bisa terlelap barang sejenak. Jauh di lubuk hatinya, Riana tahu ia sedang menghukum dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena masih bernapas sementara pria yang ia cintai telah menjadi tanah. Duka yang tak kunjung selesai ini telah menjadikannya wanita paling berkuasa sekaligus paling rapuh di kota itu. Ia sangat membutuhkan belas kasih, tetapi ia sendiri telah menutup rapat-rapat pintu belas kasih bagi siapapun, terperangkap dalam penjara keangkuhan dan kesepian yang ia ciptakan sendiri. Saat badai emosi Riana mengamuk di lantai eksekutif, mengubah koridor menjadi medan perang psikologis, ada satu titik ketenangan yang tak tergoyahkan. Titik itu bernama Jaka. Berbeda dengan karyawan lain yang berebut masuk ke lift tercepat untuk menjauh, atau berpura-pura sibuk menatap layar komputer saat Riana lewat, Jaka justru bergerak dengan kesunyian yang hampir meditatif. Ia adalah seorang pelayan, itu benar, tetapi ia bukanlah pelayan yang buta. Setiap hari, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah kebenaran pahit, bahwa uang, kuasa, dan jabatan setinggi langit sekalipun tidak akan pernah mampu membeli kedamaian hati. Jaka, di usianya yang baru 18 tahun, membawa sebuah kematangan jiwa yang jauh melampaui usianya. Latar belakangnya sebagai anak desa perantau yang berjuang mati-matian demi biaya pengobatan sang ibu di kampung, telah memberinya sebuah perspektif yang unik tentang penderitaan. Di desanya, penderitaan adalah hal yang terbuka, diratapi bersama, ditanggung bersama dalam dekapan hangat tetangga. Di Jakarta, ia menyaksikan jenis penderitaan yang lain. Penderitaan yang disembunyikan rapat-rapat di balik setelan mahal, senyum palsu, dan pintu ruang kerja yang tertutup. Baginya, Riana bukanlah pelaku kejahatan, ia adalah korban dari takdirnya sendiri. Pengamatan Jaka terhadap Riana sungguh detail, nyaris seperti seorang penyair yang mempelajari objek puisinya. Ia tahu persis bahwa Riana akan selalu meminta kopi paling pahit setelah sesi marah besar, seolah rasa pahit itu adalah hukuman yang sengaja ia jatuhkan pada dirinya sendiri. Namun, Jaka adalah satu-satunya orang di gedung itu yang mengetahui sebuah rahasia kecil. Dari seorang office boy senior, ia pernah mendengar bahwa sebelum tragedi itu, Riana dan almarhum suaminya, Galih, memiliki resep kopi favorit, kopi hitam dengan rasio gula yang sangat spesifik dan sedikit krim nabati untuk melembutkan rasanya. Meskipun kini Riana selalu berteriak, pahit, tanpa gula, tanpa susu. Jaka, dengan insting ulas asihnya, selalu melakukan sebuah ritual rahasia. Ia akan meneteskan setetes kecil susu kental manis di dasar cangkir, sebelum menuangkan kopi hitam pekat di atasnya. Sebuah sentuhan yang begitu kecil, nyaris tak mengubah rasa, tetapi memberikan jejak kelembutan dari masa lalu yang ia rindukan. Ia melakukan ini bukan untuk mencari muka, tetapi sebagai doa sunyi,
berharap kehangatan kecil itu bisa menenangkan jiwa bosnya yang bergejolak. Riana tidak pernah menyadarinya. Tetapi setitik kelembutan itu selalu ada di setiap cangkir kopinya. Jaka juga memperhatikan kebiasaan Riana yang lain. Kerutan permanen di antara alisnya yang semakin dalam setiap hari, cara ia tanpa sadar menggigit bibir bawahnya saat sendirian menatap keluar jendela, dan yang paling menyayat hati, bantal sutra di sofa kantor yang beberapa kali ia temukan sedikit lembab di pagi hari. Jejak air mata yang jelas dikeringkan terburu-buru sebelum ada yang datang. Semua pengamatan ini menguatkan keyakinan Jaka. Wanita di balik meja CEO itu bukanlah monster. Dia adalah seorang anak kecil yang tersesat di dalam istana megahnya. Jaka sadar, ia mungkin tidak punya gelar sarjana atau harta untuk menasihati, tetapi ia memiliki ketulusan dalam pelayanan. Prinsipnya sederhana, bekerja dengan hati, dan anggap semua yang terjadi sebagai ujian dari Sang Pencipta. Jaka tidak terintimidasi oleh pangkat. Ia hanya melihat seorang manusia yang sedang hancur dan membutuhkan empati. Inilah yang membuatnya berbeda. Saat semua orang menghindar, Jaka, sang office boy, justru semakin mendekat dalam diam, mempersiapkan diri menjadi pelabuhan yang tak terduga bagi badai yang bernama Riana. Suasana kantor pada hari itu memang sudah sangat pekat dan berat. Sahabat Ken Arok. Sejak pagi, Riana Mahendra bagaikan gunung berapi yang lama tertidur dan kini menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Katalisator letusan itu datang tepat pada pukul 3 sore. Sebuah panggilan telepon dari klien terbesar mereka di Asia telah selesai, namun bukannya membawa kabar baik, panggilan itu justru menjadi lonceng kematian bagi proyek Garuda, sebuah rencana merger ambisius yang telah Riana persiapkan dengan darah dan air mata selama 6 bulan terakhir. Puluhan miliar investasi dan ribuan jam kerja kolektif timnya lenyap dalam sekejap, bukan karena timnya tidak kompeten, melainkan karena intrik politik dewan direksi lawan yang keji dan tak terduga. Riana menjatuhkan gagang telepon kedudukannya dengan suara dentuman yang keras, sebuah suara yang cukup untuk membuat sekretarisnya di luar ruangan terlonjak kaget. Darah terasa mendidih di tengkuknya. Ia merasa dipermainkan oleh nasib, seolah semesta sedang berkonspirasi untuk memberitahunya, "Kau boleh memiliki dunia, Riana, tetapi kau takkan pernah diizinkan untuk bahagia." Amarahnya kini bukan lagi sekadar tentang pekerjaan, melainkan tentang ketidakadilan hidup yang terus-menerus menimpanya sejak Galih pergi. Tangannya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena frustrasi murni yang sudah tak bisa lagi ia tampung. Ia meraih pulpen emas di atas mejanya, berniat membanting benda mati itu ke dinding sebagai pelampiasan. Namun, sebelum pulpen itu sempat terlepas dari genggamannya, sikutnya secara tak sengaja menyenggol cangkir kopi pahit yang baru saja Jaka antarkan beberapa menit sebelumnya. Kopi hitam pekat itu tumpah dengan kecepatan penuh, membanjiri tumpukan dokumen tender proyek Garuda yang kini tak lebih dari kertas sampah, lalu merembes dengan rakus ke karpet Persia mahal yang menjadi alas kakinya. Noda itu menyebar dengan cepat, gelap dan mengerikan, seperti penyakit yang merusak segalanya. Riana hanya bisa tertegun, menatap genangan hitam itu dengan napas tertahan. Bagi orang lain, itu hanyalah noda kopi. Bagi Riana, itu adalah metafora yang sempurna. Hidupnya yang berantakan, jiwanya yang kini ternoda oleh kepahitan. Ia merasa terhina oleh kecerobohannya sendiri. Sebuah bukti nyata bahwa bahkan dirinya yang dikenal perfeksionis pun kini tidak lagi memiliki kendali atas hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di ambang pintu kantornya yang sedikit terbuka. Itu Jaka, sang office boy. Ia datang mendorong troli bersih-bersih, bergerak dengan efisiensi militer yang senyap. Ia tidak bertanya, tidak menatap Riana, tetapi langsung berjalan masuk dan berlutut di sebelah tumpahan itu, hanya berjarak beberapa senti dari sepatu stiletto Riana yang mahal. Kehadiran Jaka yang tenang dan tanpa kata itu justru menjadi percikan api baru di hati Riana. Ia merasa sedang dihakimi dalam diam oleh kesederhanaan dan kepolosan pemuda itu. Di tengah keheningan yang memekakan telinga, saat Jaka mulai menggosok noda kopi itu, sebuah energi aneh menyelinap masuk ruangan. Inilah saat yang krusial, sahabat Ken Arok, di mana ketulusan Jaka, tanpa disengaja, justru akan memicu ledakan emosi Riana yang paling mengerikan. Jaka terus berlutut di samping meja, membersihkan noda kopi dengan gerakan yang teliti dan tanpa celah. Sementara itu, Riana berdiri kaku di sebelahnya, tubuhnya menegang seperti kawat baja yang ditarik hingga batasnya. Dari sudut matanya, Jaka bisa melihat tangan Riana yang terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih,
dan ia bisa mendengar napas bosnya yang pendek dan terengah-engah. Ia tahu, wanita di hadapannya ini sedang menderita luar biasa. Sebagai seorang office boy, Jaka sadar sepenuhnya bahwa ia tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan pribadi atasannya. Tetapi sebagai sesama manusia yang pernah merasakan pedihnya duka, ia merasa harus menyalurkan sedikit saja ketenangan yang selalu ia pegang teguh. Dalam keheningan yang menyesakan itu, Jaka akhirnya berujar. Bukan kepada Riana, melainkan lebih seperti sebuah bisikan yang ia tujukan pada kotoran di karpet, mencoba menenangkan atmosfer ruangan yang panas. Suaranya rendah dan sangat lembut, membawa kedamaian dari desa asalnya. Tidak apa-apa, Bu. Nanti juga bersih lagi. Anggap saja ini ujian kecil dari Gusti Allah. Semua di dunia ini, kan, hanya titipan, Bu Riana. Rezeki, masalah semuanya hanya lewat. Bagi Jaka, kalimat itu adalah mantra pribadinya, sebuah pengingat suci bahwa segala bentuk penderitaan di dunia ini hanyalah sementara. Namun, bagi Riana, kalimat hanya lewat itu terdengar seperti sebuah penghinaan terbesar. Bagaimana mungkin duka kematian suaminya yang merobek jiwanya? Bagaimana mungkin kesepiannya yang abadi dan tekanan bisnis yang menghancurkannya bisa dianggap hanya lewat oleh seorang office boy yang bahkan mungkin belum pernah merasakan kehilangan yang sesungguhnya? Matanya yang sudah berkaca-kaca karena amarah kini menatap bayangan dirinya di permukaan meja yang mengkilap, dan di sana ia melihat seorang wanita yang lemah. Ia tidak bisa membiarkan kelemahan itu disaksikan, apalagi dikomentari oleh bawahannya. Ia harus menutupi kerapuhan itu dengan satu-satunya senjata yang ia miliki, kekuasaan. Kalimat tulus dari Jaka itu berfungsi seperti kembang api yang dilemparkan ke dalam gudang mesiu. Dalam sepersekian detik, seluruh duka, rasa bersalah, dan tekanan yang ditanggung Riana selama setahun terakhir menemukan sasaran empuknya. Ia melangkah maju, bayangannya yang tinggi kini menutupi sepenuhnya tubuh kurus Jaka yang masih berlutut. Saat itu juga, Riana menenggelamkan semua sisa profesionalisme dan tata krama yang selama ini ia junjung tinggi. "Berhenti!" teriak Riana, suaranya parau dan bergetar hebat, memecah keheningan lantai eksekutif seperti suara petir. "Kau pikir kau sedang berada di mana? Ini bukan warung kopi di kampungmu." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapan matanya menusuk tajam, memaksa Jaka yang menunduk untuk mendongak. "Kau datang ke sini, membersihkan sisa-sisa kegagalan saya, lalu kau berani-beraninya menasihati saya tentang hidup? Jangan sok bijak office boy, kau tahu apa?" Riana menarik napas dalam-dalam, melanjutkan serangan verbalnya yang keji, memuntahkan semua racun yang ada di hatinya. "Kau tahu apa rasanya kehilangan fondasi hidupmu dalam sekejap? Kau tahu apa rasanya harus bangun setiap pagi, melihat perusahaan raksasa ini, dan tidak menemukan satupun alasan untuk tersenyum? Kau tidak tahu. Kau hanya membersihkan, Jaka. Kau hanya pelayan. Kau pikir kau mengerti beban yang saya pikul? Kau pikir kau tahu rasanya kehilangan segalanya?" bentaknya dengan keputusasaan yang begitu besar. Wajah Jaka seketika menjadi pias, pucat pasi. Bukan karena marah atau terhina, melainkan karena terkejut melihat luapan duka yang begitu mentah dan nyata dari sorot mata Riana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membungkukkan badannya dalam-dalam, menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, lalu mundur perlahan keluar dari ruangan itu seperti bayangan. Riana kini ditinggalkan seorang diri. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya memegangi dadanya yang terasa sakit dan sesak. Baru menyadari bahwa ia telah mengucapkan kalimat paling kejam dalam hidupnya kepada orang yang paling tidak pantas menerimanya. Noda kopi di karpet Persia itu memang berhasil dibersihkan oleh Jaka hingga tak berbekas. Namun, dampak dari ledakan emosi Riana hari itu meninggalkan noda lain yang tak kasat mata. Sebuah noda pada atmosfer lantai eksekutif yang terasa jauh lebih pekat dan permanen. Di satu sisi, ada Jaka. Meskipun hatinya jelas terluka oleh hinaan yang begitu pribadi, ia tetap menjalankan setiap tugasnya dengan presisi seorang prajurit. Ia masih datang tepat waktu, membersihkan dengan teliti, dan menyajikan minuman sesuai pesanan. Namun, ada sesuatu yang telah hilang. Jiwa dari pelayanannya telah lenyap. Kini, ia bekerja dengan aura dingin yang tak pernah ada sebelumnya. Ia akan menghindari kontak mata langsung dengan Riana, hanya mengangguk singkat jika diberi perintah, dan tidak pernah lagi mengucapkan sepatah kata pun yang bersifat pribadi.
Senyum tulusnya yang dulu sesekali Riana lihat saat Jaka menyapa karyawan lain, kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh topeng profesionalisme yang kaku dan tak bisa ditembus. Jaka telah membangun sebuah dinding di antara mereka, bukan karena benci, tetapi untuk melindungi hatinya yang tulus. Di sisi lain dinding itu, Riana segera diliputi oleh gelombang penyesalan dan rasa malu yang begitu mendalam. Sebuah perasaan yang entah kenapa terasa lebih menyakitkan daripada duka yang selama ini ia rasakan. Ia sadar, ia telah melakukan dosa terbesar seorang pemimpin, menggunakan kekuasaan dan statusnya untuk menghancurkan harga diri seseorang yang tidak bersalah, hanya karena kejujuran polos pemuda itu tanpa sengaja menusuk luka lamanya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir, dia hanya seorang office boy, besok juga akan lupa. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu adalah sebuah kebohongan besar. Ia melihat kebaikan di mata Jaka, dan ia tahu, ia telah meludahi kebaikan itu. Selama beberapa hari berikutnya, Riana secara konsisten menghindari Jaka. Ia bahkan memesan kopi paginya melalui sekretarisnya, Nyonya Irma, yang tentu saja tidak mengetahui resep rahasia satu tetes susu kental peninggalan Galih. Kopi Riana pun kembali pahit sepenuhnya, persis seperti hidupnya. Ruangan kerjanya yang megah kini terasa semakin terisolasi, kesepiannya menjadi semakin nyata, kini diperparah oleh beban rasa bersalah atas keangkuhannya sendiri. Ironisnya, setelah mengusir Jaka dengan kata-kata kasarnya, Riana justru merasa jauh lebih rapuh dan sendirian dari sebelumnya. Ia tidak menyadari bahwa saat ia sibuk mendorong satu-satunya ketulusan dalam hidupnya, bahaya sesungguhnya dari masa lalu suaminya sedang merayap semakin dekat, dan Jaka adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa merasakannya. Roda takdir, sahabat Ken Arok, seringkali berputar dengan cara yang tak terduga. Tepat ketika secercah cahaya mulai menyinari hati Riana yang beku, awan badai yang lain justru mulai berkumpul di cakrawala. Badai ini tidak datang dari dalam dirinya, melainkan dari masa lalu suaminya, sebuah hantu keserakahan yang kini datang menagih janji. Hantu itu bernama Arman, seorang pria parlente berusia akhir 40-an dengan senyum yang terlalu licin dan tatapan mata yang selalu waspada, mengingatkan Riana pada seekor predator yang sedang mengincar mangsanya. Ia adalah mantan rekan bisnis almarhum Galih, seorang pria yang ahli dalam memanfaatkan setiap peluang, terutama yang berada di wilayah abu-abu. Suatu siang, tanpa membuat janji, Arman muncul di lobi Mahendra Konsultasi dan memaksa untuk bertemu dengan Riana. Di balik penampilannya yang necis dalam balutan setelan impor, ia membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen usang. Dokumen itu adalah bukti dari sebuah proyek sampingan yang pernah ia jalankan bersama Galih bertahun-tahun lalu. Sebuah kesepakatan gelap yang melibatkan dana talangan tanpa pencatatan resmi untuk mengakuisisi lahan sengketa. Riana tahu persis proyek ini. Ini adalah salah satu penyesalan terbesar Galih, sebuah kesalahan di masa muda yang selalu ingin ia perbaiki. Kini, Arman datang untuk menuntut bagian keuntungan dari lahan yang nilainya sudah meroket. Sebuah keuntungan yang menurutnya adalah haknya berdasarkan perjanjian ilegal di bawah tangan. Di dalam kantornya yang megah, Riana mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Arman dengan ketenangan yang dingin. Arman mencoba merayunya, membangkitkan nostalgia tentang persahabatan lamanya dengan Galih, sebelum akhirnya menyodorkan angka-angka fantastis yang ia tuntut. Namun, Riana yang duduk di hadapannya bukanlah lagi Riana yang rapuh dan dikuasai emosi. Perusahaan ini dibangun di atas integritas dan kerja keras almarhum suami saya, Pak Arman, ujar Riana dengan suara datar namun tegas, mendorong kembali map itu ke seberang meja. Bukan di atas kesepakatan gelap yang dibuat di ruang belakang. Saya tidak akan mencairkan sepeser pun uang perusahaan untuk melunasi keserakahan Anda. Anggap saja pertemuan ini tidak pernah terjadi. Wajah ramah Arman seketika lenyap, digantikan oleh seringai dingin. Ia tahu ia tidak bisa melawan Riana secara hukum. Maka, ia pun mulai memainkan kartunya yang lain. Anda yakin, Bu Riana? Anda sekarang sendirian di puncak gedung yang tinggi ini. Suami Anda sudah tidak ada untuk melindungi Anda. Desisnya, kata-katanya penuh dengan ancaman terselubung. Gedung ini kalau malam pasti sepi sekali. Apa saja bisa terjadi pada seorang wanita karir yang cantik tapi sendirian. Pikirkan lagi baik-baik. Setelah mengucapkan kalimat racun itu, Arman bangkit dan pergi, meninggalkan hawa dingin yang menusuk di dalam ruangan. Riana memang berhasil mengusirnya, tetapi ancaman itu terasa begitu nyata. Ia tidak menyadari
bahwa dari dalam mobilnya yang terparkir di seberang jalan, Arman sedang menatap lekat ke jendela kantor di lantai 45, pikirannya yang licik mulai merajut sebuah rencana jahat untuk mengambil apa yang ia anggap sebagai haknya, dengan cara apapun. Jam digital di sudut meja kerja Riana sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di luar jendela, lautan cahaya kota Jakarta terhampar bisu, sebuah permadani gemerlap yang kontras dengan kesunyian yang membebani di lantai 45. Gedung Mahendra Konsultasi, yang di siang hari ramai seperti sarang lebah, kini telah berubah menjadi raksasa baja yang tertidur lelap. Hanya ada satu titik cahaya yang masih menyala di puncaknya, yaitu dari ruangan Riana. Di sana, ia sendirian, berperang melawan tumpukan dokumen hukum dan laporan keuangan, membangun benteng pertahanan untuk melindungi perusahaan sekaligus nama baik mendiang suaminya dari serigala berbulu domba bernama Arman. Matanya terasa perih karena terlalu lama menatap layar laptop, dan punggungnya terasa kaku, tetapi ia menolak untuk menyerah. Baginya, ini bukan lagi sekadar urusan bisnis, melainkan pertempuran untuk mempertahankan kehormatan terakhir yang ditinggalkan Galih. Keheningan di sekelilingnya begitu total, hanya dipecah oleh suara ketukan jarinya yang cepat di atas papan ketik, dan sesekali suara ia menyeruput kopi hitam pekat yang sudah mulai dingin. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, sama sekali tidak menyadari bahwa kesendiriannya di puncak menara itu justru menjadikannya target yang sangat rentan. Sementara itu, 45 lantai di bawahnya, di area servis yang sunyi, Jaka sedang menyelesaikan tugas terakhirnya hari itu. Ia baru saja selesai membersihkan dan mengelap dapur hingga berkilau, aroma karbol yang segar bercampur dengan aroma sisa kopi. Sebagai satu-satunya karyawan yang tinggal di mes kantor, ia menganggap gedung ini sebagai rumahnya sendiri, dan ia menjaganya dengan sepenuh hati. Sambil menyenandungkan sebuah tembang Jawa kuno dengan suara pelan, ia mengunci lemari persediaan dan hendak mematikan lampu terakhir sebelum kembali ke kamarnya. Namun, tepat di momen itu, sebuah suara ganjil memecah keheningan malam dan membuat senandungnya berhenti seketika. Itu adalah suara dentuman logam yang teredam, diikuti oleh derit protes engsel yang dipaksa, yang berasal dari arah pintu darurat yang terhubung dengan area parkir basement. Jaka membeku di tempatnya. Ia hafal semua suara di gedung ini, deru lift, dengung mesin pendingin, bahkan langkah kaki satpam yang berpatroli setiap jam. Suara ini sama sekali tidak wajar. Ini adalah suara sebuah paksaan. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Keheningan kembali menyelimuti, namun kini terasa berbeda. Keheningan itu kini terasa mengancam. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara lain yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara langkah kaki. Bukan langkah kaki satpam yang tegas dan berirama. Langkah ini pelan, berhati-hati, dan memiliki jeda, seperti langkah seseorang yang tidak ingin keberadaannya diketahui, seseorang yang sedang menyelinap. Firasat buruk yang begitu kuat menjalari tulang punggungnya. Hanya ada satu orang yang ia tahu masih berada di gedung ini. Bu Riana. Seketika, gambaran ancaman Arman di sore hari melintas di benaknya. Tanpa pikir panjang, Jaka mematikan lampu dapur, menenggelamkan dirinya dalam kegelapan, dan mulai bergerak tanpa suara, mengikuti arah langkah kaki misterius yang menaiki tangga darurat itu. Setiap anak tangga darurat ia naiki dengan kehati-hatian seekor macan tutul. Gerakannya nyaris tanpa suara. Sebuah keahlian yang ia asa bukan dari pelatihan militer, melainkan dari kebiasaan masa kecilnya saat menyusuri hutan di belakang kampungnya. Udara di dalam lorong tangga terasa dingin dan pengap, berbau debu dan beton. Satu-satunya suara adalah deru napasnya sendiri yang ia coba kendalikan, dan detak jantungnya yang berdebar begitu kencang di rongga dadanya, seolah ingin melepaskan diri. Jauh di atasnya, ia masih bisa mendengar sesekali suara langkah kaki sang penyusup, yang memberinya arah sekaligus menanamkan rasa takut yang semakin dalam. Ia hanyalah seorang office boy dengan tangan kosong, merangkak naik menuju bahaya yang tidak ia ketahui bentuknya. Namun, bayangan Riana yang sendirian di lantai 45 terus mendorongnya maju, mengalahkan rasa takutnya dengan sebuah kekhawatiran yang jauh lebih besar. Akhirnya, setelah melewati puluhan lantai dalam kegelapan, ia tiba di pintu darurat lantai 45. Dengan sangat perlahan, ia mendorongnya sedikit, hanya cukup untuk membuat celah kecil. Koridor eksekutif yang mewah itu terbentang di hadapannya, remang-remang, hanya diterangi oleh lampu-lampu keamanan dan cahaya kota yang masuk melalui jendela-jendela raksasa. Suasana begitu sunyi, tetapi ini adalah kesunyian yang syarat akan ancaman.
Matanya segera tertuju pada satu sumber cahaya yang lebih terang di ujung koridor. Pintu ruang kerja Riana yang sedikit terbuka. Sang penyusup ceroboh, atau mungkin terlalu percaya diri. Jaka menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bergerak. Ia menempelkan punggungnya ke dinding yang dingin, melangkah tanpa suara di atas karpet tebal yang meredam setiap bunyinya. Setiap meter terasa seperti 1 kilometer. Semakin dekat ia ke pintu itu, semakin jelas ia bisa mendengar suara-suara dari dalam. Bukan suara teriakan, melainkan suara desisan rendah dan kejam seorang pria, diselingi oleh isak tangis yang ditahan. Jantung Jaka seolah berhenti berdetak. Ia akhirnya tiba di samping pintu dan dengan hati-hati memosisikan matanya di celah sempit itu. Dunia Jaka seolah runtuh saat itu juga. Di dalam, ia melihat pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam benaknya. Arman berdiri membungkuk di atas meja mahoni yang megah itu, wajahnya menyeringai penuh kemenangan. Di tangan kanannya, tergenggam sebilah pisau lipat dengan bilah perak yang berkilat mengerikan di bawah cahaya lampu. Ujung pisau itu tidak menempel, tetapi melayang hanya beberapa senti dari pipi Riana, sebuah ancaman yang jelas dan brutal. Riana sendiri terduduk kaku di kursinya, terjebak, wajahnya pucat pasi tanpa setetes pun darah. Matanya terbelalak karena teror murni, dan sebutir air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Di atas meja, tergeletak sebuah dokumen dan pulpen. "Tanda tangani saja, Riana," desis Arman. Suaranya terdengar seperti ular. "Ini jauh lebih mudah daripada kita harus membuat kenang-kenangan kecil di wajah cantikmu ini." Melihat itu, gelombang amarah yang panas dan murni seketika membakar habis rasa takut di dalam diri Jaka. Semua hinaan yang pernah ia terima, semua jarak sosial di antara mereka, lenyap tak berbekas. Yang ia lihat saat ini bukanlah bosnya yang angkuh. Yang ia lihat adalah seorang wanita tak berdaya yang nyawanya berada di ujung tanduk. Ia mengerti sekarang. Satpam terlalu jauh. Telepon terlalu lambat. Di saat kritis ini, hanya ada dirinya. Rasa takut masih ada, tetapi kini telah terdesak oleh sebuah tekad yang membara. Ia harus melakukan sesuatu. Sekarang juga. Napas Jaka tertahan di tenggorokannya. Setiap sel di dalam tubuhnya berteriak untuk lari, untuk mencari bantuan, untuk menyelamatkan diri. Tapi matanya terpaku pada wajah Riana yang pucat pasi, pada kilatan pisau yang begitu dekat dengan kulitnya. Seketika, semua pilihan lain lenyap. Pikirannya yang biasanya tenang kini berpacu secepat kilat, memindai koridor remang-remang itu untuk mencari sesuatu, apa saja, yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Vas bunga porselen? Terlalu rapuh. Troli minuman? Terlalu berisik. Lalu, matanya terkunci pada sebuah benda berwarna merah menyala yang tergantung di dinding di seberang koridor. Sebuah tabung pemadam api. Berat, kokoh, dan mampu melumpuhkan. Itu dia. Dalam sepersekian detik, keputusan telah dibuat. Tekad yang membara kini mengambil alih sepenuhnya. Jaka mundur beberapa langkah dalam keheningan, lalu dengan satu tarikan kuat, ia mengangkat tabung pemadam api itu dari gantungannya. Benda itu terasa lebih berat dari yang ia bayangkan, dingin dan padat di tangannya, sebuah jangkar realitas di tengah badai adrenalin. Sambil menggenggam tabung itu erat-erat, ia mengambil napas dalam-dalam, memanjatkan doa singkat dalam hatinya, lalu berlari menuju pintu kantor Riana. Ia tidak membuka pintu. Ia mendobraknya. Dengan satu tendangan kuat yang mengerahkan seluruh tenaga, pintu kayu yang berat itu menghantam dinding dengan suara dentuman yang memekakan telinga, mengejutkan Arman dan Riana. Arman berbalik dengan kaget, matanya menyipit, mencoba mengenali siapa penyusup yang berani mengganggu rencananya. Momen sepersekian detik itulah yang dibutuhkan Jaka. Tanpa ragu, ia menarik pin pengaman tabung, mengarahkannya, dan menekan tuasnya. Desisan yang memekakan telinga memenuhi ruangan saat semburan busa kimia berwarna putih pekat menyembur keluar dengan kekuatan dahsyat, menghantam wajah Arman secara telak. Arg! Arman berteriak kesakitan saat bahan kimia itu membakar matanya. Ia terhuyung mundur, benar-benar buta dan panik. Tangannya secara refleks menggapai-gapai wajahnya, dan pisaunya terlepas dari genggamannya, jatuh berdentang di lantai marmer. Jaka tidak berhenti di situ. Ia melempar tabung pemadam yang berat itu ke samping dan menerjang maju seperti banteng yang terluka, menabrak Arman dengan keras hingga pria itu terjerembab ke lantai.
Aksi heroik Jaka menyadarkan Riana dari kelumpuhan totalnya. Adrenalin mengambil alih. Sementara Jaka bergumul di lantai dengan Arman yang meronta-ronta membabi buta, Riana segera merunduk di balik mejanya, jemarinya yang gemetar meraba-raba tombol darurat tersembunyi yang pernah dipasang tim keamanan. Ia menekannya sekuat tenaga. Pertarungan di lantai itu berlangsung brutal dan singkat. Jaka, meskipun lebih kecil, memiliki keunggulan karena Arman tidak bisa melihat. Ia berhasil menahan kedua tangan Arman, namun dalam pergulatan itu, lengannya tergores bilah pisau yang tergeletak di lantai. Rasa perih dan panas yang tajam seketika menjalar, tetapi Jaka mengabaikannya. Tepat saat ia berhasil memiting Arman, pintu kantor kembali terbuka. Kali ini, 3 orang petugas keamanan bergegas masuk dengan siaga. Mereka segera mengambil alih, memborgol Arman yang masih mengumpat dan berteriak. Keheningan yang tegang kembali menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara napas Jaka yang terengah-engah dan isak tangis Riana. Saat adrenalinnya mulai surut, Jaka menatap lengannya yang kini basah oleh darah. Ia telah menang, tetapi tidak tanpa luka. Ruangan kantor yang tadinya merupakan simbol kekuasaan dan kemewahan, kini telah porak-poranda. Aroma bahan kimia dari busa pemadam api menusuk hidung, bercampur dengan bau anyir darah yang menetes dari lengan Jaka. Para petugas keamanan telah menyeret Arman yang terus mengumpat pergi dari ruangan, meninggalkan keheningan yang pecah hanya oleh isak tangis Riana dan napas Jaka yang terengah-engah. Riana masih terduduk di lantai di belakang mejanya, tubuhnya gemetar hebat seolah sedang terserang demam. Namun, tatapan matanya tidak lagi kosong karena takut. Seluruh fokusnya, seluruh dunianya, kini terkunci pada satu titik. Pada sosok pemuda kurus yang berdiri dengan punggung tegap di tengah kekacauan, menekan lukanya dengan sebelah tangan. Pada saat itulah, sebuah kesadaran menghantam Riana dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada dobrakan pintu Jaka. Di matanya, Jaka bukan lagi seorang office boy. Label itu, status itu, semua hierarki sosial yang selama ini menjadi tembok di antara mereka, hancur berkeping-keping. Pria muda yang berdiri di hadapannya adalah penyelamatnya. Pahlawannya. Seorang pelindung yang muncul dari tempat yang paling tidak ia duga, dengan keberanian yang bahkan tidak dimiliki oleh para pengawalnya. Inilah kekuatan sejati, batin Riana berbisik. Bukan kekuasaan yang bisa membeli gedung pencakar langit, tetapi keberanian yang lahir dari hati tulus untuk melindungi sesama, tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Panggil ambulans. Cepat, teriak Riana kepada petugas keamanan yang tersisa, suaranya serak namun penuh perintah. Ia bangkit dengan kaki yang masih goyah dan segera menghampiri Jaka, merobek ujung blazernya yang mahal untuk membantu membebat lengan Jaka yang terluka. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Riana tidak melepaskan pandangannya dari Jaka. Di dalam ambulans yang melaju kencang membelah malam, diiringi suara sirene yang meraung-raung, ia menyaksikan para petugas medis merawat luka Jaka dengan cekatan. Dan di sanalah, gelombang rasa bersalah itu datang menerjangnya tanpa ampun. Setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Jaka kini kembali terngiang di telinganya, terdengar begitu keji dan mengerikan. "Jangan sok bijak office boy, kau tahu apa?" Kalimat itu kini terasa seperti belati yang mengoyak hatinya sendiri. Pemuda yang ia rendahkan, yang ia anggap tidak tahu apa-apa tentang beban hidup, baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan hidupnya. Di rumah sakit, Riana menolak untuk beristirahat. Ia yang mengurus semua administrasi, ia yang berbicara dengan dokter, ia yang memastikan Jaka mendapatkan perawatan terbaik. Setelah lengan Jaka dijahit dan ia dipindahkan ke ruang perawatan untuk observasi, Riana duduk di kursi di samping ranjangnya. Ia menatap wajah Jaka yang terlelap karena pengaruh obat penenang. Wajah yang begitu muda, begitu damai, sama sekali tidak menunjukkan jejak kekerasan yang baru saja ia lakukan demi dirinya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras tanpa suara. Itu bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata keharuan yang begitu dalam, bercampur dengan rasa malu dan penyesalan yang menusuk hingga ke ulu hati. Di keheningan kamar rumah sakit itu, Riana Mahendra, sang CEO yang angkuh, menangisi kebodohannya sendiri di hadapan kebesaran hati seorang office boy. Dan ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan beranjak dari sisi pahlawannya itu sampai ia membuka mata. Malam yang panjang dan penuh ketakutan itu perlahan-lahan menyerah pada fajar.
Semburat cahaya keemasan pertama mulai menyelinap masuk melalui jendela kamar perawatan, melukis garis-garis hangat di lantai yang dingin. Riana tidak tidur sedetik pun. Ia tetap duduk di posisinya. Punggungnya terasa pegal dan setelan mahalnya kini kusut. Namun matanya tidak pernah lepas dari wajah Jaka. Ia telah melepaskan topeng CEO-nya. Kini ia hanyalah seorang wanita yang dipenuhi penyesalan, menjaga pahlawannya dengan setia. Tepat saat itulah, ia melihat kelopak mata Jaka bergetar. Beberapa saat kemudian, pemuda itu perlahan membuka matanya. Pandangan Jaka yang awalnya kabur, perlahan menjadi fokus. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Riana yang begitu dekat, terlihat lelah dan sembab, namun sorot matanya memancarkan sesuatu yang belum pernah Jaka lihat sebelumnya, sebuah kelembutan yang begitu dalam. "Bu, Riana?" Suara Jaka terdengar serak dan lemah. Tanpa menunggu lebih lama, Riana segera meraih dan menggenggam tangan Jaka yang tidak terluka. Genggamannya erat dan hangat. "Jaka," bisiknya, suaranya bergetar menahan tangis. "Dengarkan saya. Maafkan saya. Maafkan setiap kata tajam yang pernah keluar dari mulut saya. Maafkan keangkuhan saya, kebodohan saya. Saya salah telah menilaimu. Saya buta, Jaka. Saya..." Jaka mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terlihat lemah di wajahnya yang pucat. "Sudahlah, Bu. Yang penting Ibu selamat. Itu tidak penting lagi." "Itu penting," potong Riana cepat, air matanya kini mulai menetes, jatuh di punggung tangan Jaka. "Itu sangat penting bagiku. Kau mempertaruhkan nyawamu untukku, setelah aku..." Melihat penderitaan di mata Riana, Jaka mengerti. Untuk menenangkannya, ia pun memutuskan untuk berbagi. "Ibu tidak perlu merasa seperti itu," ujarnya pelan. "Sejak kecil, ibu saya di kampung selalu mengajarkan satu hal. Seberat apapun hidup menghantam kita, jangan pernah biarkan hati kita ikut menjadi keras. Saya datang ke Jakarta bukan untuk jadi kaya, Bu. Saya merantau untuk mencari biaya pengobatan ibu saya yang sakit keras. Menjaga dan menolong orang lain, itu satu-satunya cara saya merasa bisa membalas kebaikan beliau. Itu prinsip saya. Dan tadi malam, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Pengakuan tulus Jaka itu bagaikan kunci yang membuka pintu bendungan di hati Riana. Ketulusan Jaka, bebannya yang begitu berat namun ia pikul dengan begitu mulia, membuat Riana merasa aman untuk pertama kalinya. Dengan suara terputus-putus, ia akhirnya memuntahkan semua racun yang telah ia simpan selama setahun terakhir. "Kecelakaan yang merenggut suami saya, seharusnya saya ada di mobil itu bersamanya, Jaka," isaknya. "Tapi saya lebih memilih menyelesaikan satu rapat lagi. Satu rapat bodoh yang tidak ada artinya. Dan setiap hari sejak saat itu, saya bangun dengan membenci diri saya sendiri. Saya marah pada dunia karena saya masih hidup, sementara dia sudah pergi. Saya membangun dinding di sekitar saya menyakiti orang lain, karena saya merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan." Di kamar rumah sakit yang disinari cahaya fajar itu, dua pengakuan tulus bertemu. Seorang office boy yang berjuang untuk ibunya, dan seorang CEO yang hancur karena rasa bersalah. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi status. Yang ada hanya dua jiwa yang sama-sama terluka, yang akhirnya menemukan tempat untuk berbagi beban. Tangan Riana masih menggenggam erat tangan Jaka, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi merasa sendirian. Sejak percakapan di bawah sinar fajar di rumah sakit itu, segalanya berubah. Tembok-tembok tak kasat mata yang dulu memisahkan Riana dan Jaka kini telah runtuh menjadi puing. Ketika Jaka kembali bekerja beberapa hari kemudian dengan lengan yang masih terbalut perban, ia disambut bukan sebagai office boy, melainkan sebagai pahlawan oleh seluruh staf. Namun, sambutan yang paling berarti baginya adalah perubahan sikap Riana. Ratu es dari lantai 45 itu telah sepenuhnya mencair. Keheningan yang dingin di antara mereka kini telah digantikan oleh kehangatan yang tulus. Ritual kopi pagi mereka pun berubah. Terkadang, bukan Jaka yang datang mengantar, melainkan Riana sendiri yang akan berjalan ke pantry, dengan alasan ingin membuat kopinya sendiri, padahal niat sesungguhnya adalah untuk bisa berbincang sejenak dengan Jaka. Obrolan mereka bukan lagi tentang perintah dan laporan, melainkan tentang hal-hal sederhana, kabar terbaru dari ibu Jaka di kampung, cerita Jaka tentang masa kecilnya, atau sekadar berbagi keluh kesah tentang hari yang berat.
Para karyawan di lantai eksekutif memandang interaksi aneh itu dengan tatapan tak percaya, namun mereka tidak berani berkomentar. Mereka hanya bisa melihat bagaimana aura bos mereka yang dulu kelam kini menjadi lebih cerah setiap kali berbicara dengan pemuda itu. Riana mulai sering meminta pendapat Jaka, bahkan untuk hal-hal di luar pekerjaannya. Suatu kali, saat ia pusing menghadapi negosiasi yang alot, ia memanggil Jaka ke taman di atap gedung. Di tengah hamparan tanaman hijau dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit, ia menceritakan masalahnya. Jaka hanya mendengarkan dengan sabar, lalu berkata dengan sederhana, "Saya tidak mengerti bisnis, Bu. Tapi kata ibu saya, kalau niat kita baik dan cara kita jujur, Gusti Allah pasti akan kasih jalan." Kata-kata polos itu, yang mungkin akan ditertawakan oleh para pebisnis lain, justru terdengar seperti oase di tengah gurun bagi Riana. Ia menemukan jangkar ketenangan dalam perspektif hidup Jaka yang sederhana, jujur, dan tulus. Semua hal yang telah lama hilang dari dunianya yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, Jaka tidak pernah merasa canggung. Ia melihat Riana bukan lagi sebagai atasan yang ditakuti, melainkan sebagai seorang wanita yang butuh teman untuk berbagi. Ia tidak terintimidasi oleh kekayaan Riana, juga tidak merasa minder dengan statusnya. Baginya, mereka hanyalah dua manusia yang telah melihat sisi tergelap satu sama lain dan memilih untuk tidak pergi. Seiring berjalannya waktu, Riana sadar bahwa ia lebih sering menantikan obrolan sederhananya dengan Jaka daripada rapat-rapat penting dengan para direktur. Ia menyadari bahwa perbedaan usia dan jurang status sosial yang dulu tampak seperti samudra, kini tak lebih dari sebuah genangan air kecil yang bisa dilangkahi dengan mudah. Karena pada akhirnya, mereka mengerti satu hal yang paling fundamental. Mereka hanyalah dua hati yang lelah dan terluka, yang tanpa sengaja telah menemukan rumah untuk saling menyembuhkan pada satu sama lain. Waktu pun terus berjalan. Sahabat Ken Arok, menyembuhkan semua luka dan menumbuhkan harapan baru. Beberapa bulan yang penuh dengan tawa, obrolan-obrolan sederhana, dan saling pengertian, telah mengubah segalanya. Riana Mahendra yang dulu dikenal sebagai Ratu Es yang dingin dan angkuh, kini telah sepenuhnya terlahir kembali. Duka atas kepergian suaminya tidak lenyap, tetapi telah berubah menjadi kenangan manis yang ia simpan di sudut hatinya, tidak lagi menjadi penjara yang mengurungnya. Cinta dan ketulusan Jaka yang murni telah menjadi air sejuk yang menyirami jiwanya yang kering, mengisi setiap kekosongan dan mengajarkannya cara untuk kembali percaya pada kebahagiaan. Perubahan itu tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga oleh seluruh perusahaan. Mahendra Konsultasi kini menjadi tempat kerja yang lebih manusiawi, dipimpin oleh seorang CEO yang tidak hanya memiliki otak yang brilian, tetapi juga hati yang penuh welas asih. Jaka pun tidak lagi sama. Riana, yang melihat kecerdasan praktis, kejujuran, dan integritas luar biasa dalam diri Jaka, mulai memberinya tanggung jawab lebih. Dimulai dari mengelola logistik pantry, Jaka terbukti mampu menciptakan sistem efisiensi yang menghemat biaya perusahaan secara signifikan. Keberaniannya tidak hanya terbukti saat menghadapi pisau, tetapi juga saat mengambil keputusan yang sulit dan lurus. Maka, bukanlah sebagai hadiah, melainkan sebagai sebuah pengakuan yang pantas ia dapatkan, Jaka dipromosikan menjadi manajer logistik. Ia membuktikan kepada semua orang bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh ijazah atau latar belakangnya, melainkan oleh karakter dan kemampuannya. Pada suatu sore yang indah, di taman atap gedung yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka, Jaka memberanikan diri. Di bawah cahaya senja keemasan,